Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bertemu dengan saya Sulistiyorini dari SMK Negeri 3 Jepara. Kali ini kita akan mempelajari unit pembelajaran pengelolaan pertemuan atau rapat pada mata pelajaran manajemen perkantoran fase F untuk kelas 11 manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Mari kita ikuti sampai selesai. Dalam proses penyelenggaraan rapat sangat penting sekali untuk kalian siapkan dokumen administrasi rapat terlebih dahulu. Misalnya, membuat surat undangan rapat, susunan acara rapat, rencana anggaran dan belanja rapat, menyusun format daftar hadir, serta notulen rapatnya. Baru kemudian kalian harus pahami bagaimana menerapkan prosedur pengelolaan rapat atau pertemuan baik secara offline maupun online dengan teliti, cermat, dan tentunya sesuai dengan prosedur organisasi. Rapat adalah suatu pertemuan antara sejumlah orang atau kelompok orang untuk membicarakan suatu hal atau masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam rangka mencapai satu tujuan. Rapat merupakan media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Tujuan rapat yang pertama adalah memberikan atau memperoleh informasi. Dua adalah mendiskusikan suatu masalah untuk solusinya, mengembangkan kerjasama dan koordinasi antara peserta atau anggota dan perusahaan, menyampaikan pengetahuan atau metode baru, misalnya suatu pelatihan. 5 adalah memenuhi salah satu ketentuan perundang-undangan lembaga atau organisasi. Rapat ini banyak sekali ragamnya, bisa menurut tujuannya, sifatnya, jangka waktunya, frekuensinya maupun saluran hubungannya. Suatu rapat dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah suasananya terbuka, di mana semua peserta rapat bisa secara objektif dan tidak a priori. Tiap peserta rapat ikut berpartisipasi aktif, ada bimbingan dan pengawasan, menghindari perdebatan, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan hendaknya singkat dan jelas, menghindari terjadinya monopoli, ada kesimpulan atau keputusan yang diambil, adanya not tulis, adanya susunan acara, adanya tempat dan sarana yang memadai, adanya disiplin waktu. Dokumen penting di dalam rapat antara lain surat undangan rapat, susunan acara, rencana anggaran belanja rapat, daftar hadir, serta not. Susunan acara rapat merupakan sebuah urut-urutan yang sistematis mengenai berjalannya sebuah rapat, mulai dari pembukaan, isi, dan penutup yang telah disetujui bersama rangkaiannya oleh panitia atau tim yang bertanggung jawab. Undangan rapat adalah surat resmi yang berisikan sebuah ajakan kepada orang lain atau sebuah kelompok untuk menghadiri rapat sesuai waktu yang sudah ditentukan. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan, baik bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis, proyek, atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Orang yang menulis notula disebut notulis. Dalam situasi tertentu, sekretaris bisa menjadi notulis, tetapi notulis belum tentu menjadi seorang sekretaris. Agar proses pembelajaran lebih bermakna, biasanya guru meramu materi ini dalam project based learning berdiferensiasi, di mana dalam project tersebut kalian nantinya akan bisa memilih
peran apa yang bisa kalian ambil, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, ataupun menjadi seksi perlengkapan. Tentunya dari masing-masing job ini memiliki konten pembelajaran yang berbeda, proses pembelajaran yang berbeda, serta produk yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Nah, hal ini tergambar dengan jelas pada bagan yang saya tampilkan. Nah, silakan kalian pelajari untuk lebih memperjelas apa saja yang menjadi tugas kalian apabila kalian memilih salah satu tugas di dalamnya.